kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya semangat, sehat, dan ceria. Oke deh, ada yang udah pernah dengar belum lagu yang tadi dinyanyikan? Itu adalah lagu tentang kebersihan lingkungan yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, kenapa sih kita nyanyi itu? Karena kali ini kita akan mengenal tentang kebersihan lingkungan. Yuk jaga kebersihan di lingkungan sekitar kita dan pastinya di mana saja, seperti di rumah atau di sekolah, di tempat bermain, di laut, pantai, sungai, dan di berbagai saluran air, dan juga di jalanan umum. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan? Coba deh dilihat gambar lingkungan yang kotor ini. Banyak sekali sampah yang menumpuk dan berserakan di mana-mana. Lingkungan yang kotor seperti ini akan menjadi bau karena banyak sampah yang menumpuk. Baunya tidak sedap. Dan juga pastinya tidak indah dilihat. Karena lingkungannya selain kotor juga jadi berantakan. Oh ya, satu lagi, pasti banyak sekali kuman di lingkungan yang kotor seperti ini. Itulah mengapa kita harus menjaga kebersihan. Nah, kalau lingkungannya bersih seperti gambar ini, kita akan menghirup udara yang segar. Tidak ada tuh bau-bau sampah, karena sampahnya tidak menumpuk dan tidak juga berserakan. Bersih lingkungannya. Lalu mata kita juga indah untuk memandang. Lingkungannya selain bersih juga jadi rapi. Pastinya lingkungan yang bersih jadi tidak ada kuman. Bagaimana ya caranya untuk menjaga kebersihan lingkungan? Nah, kita bisa membuang sampah di tempat sampah, merawat tanaman, memilah sampah sesuai jenisnya, membersihkan lingkungan bersama, dan membersihkan rumah bersama. Kalau perilaku yang ini jangan ditiru ya, karena bisa membuat lingkungan jadi kotor dan tidak sehat. Seperti ini, membakar sampah sembarangan. Selain lingkungannya jadi kotor, bisa jadi polusi udara loh. Udaranya tidak segar, bau asap. Lalu, gambar berikutnya adalah rumah yang berantakan dan kotor. Barang-barang tidak pada tempatnya dan banyak sampah di mana-mana. Bisa jadi tidak betah di rumah. Lalu, ini adalah gambar menebang pohon sembarangan. Wah, ini berbahaya. Kalau tidak ada pohon, lingkungan jadi gersang. Kalau lingkungannya gersang, udaranya jadi tidak segar deh. Lalu, membuang sampah di aliran sungai. Itu tidak boleh. Lihat, air sungai jadi kotor. Kasihan sekali. Binatang-binatang atau makhluk hidup yang ada di dalam air sungai. Jadi rusak deh tempat tinggalnya. Selain itu juga
tidak boleh merusak tanaman dan juga tidak boleh ya membuang sampah sembarangan. Kalau teman-teman mau punya sampah yang dibuang tapi belum bertemu dengan tempat sampah, teman-teman simpan dulu. Jika sudah bertemu dengan tempat sampah, baru deh sampah yang tadi dibuang. Itu caranya. Ini dia. Selain tadi lingkungan kotor dan jadi berantakan, terutama sampah jika dibiarkan menumpuk dan ada di sembarang tempat, bisa-bisa membuat lingkungan jadi tidak sehat dan jadi sumber penyakit loh. Seperti ini teman-teman, lihat jalanan yang kotor, sampah yang menumpuk, rumah yang berantakan dan kotor. Bau, tidak enak dilihat dan tidak enak dipandang tentunya. Coba kita bandingkan dengan gambar ini. Wow, jalanan yang bersih, tempat sampah yang sampahnya tidak menumpuk, dan rumah yang bersih serta rapi. Jadi kita juga senang. Ini dia teman-teman, kalau ada lingkungan yang kotor seperti ini, kotor sekali ya, dan berantakan sekali. Kita harus bersama-sama membersihkannya. Kita ajak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita untuk membersihkan lingkungan sekitar kita, agar lingkungan kita menjadi bersih, indah, dan sehat. Oh ya teman-teman, membuang sampah itu juga ada caranya loh, karena tidak bisa membuang sampah sembarangan. Di sini, teman-teman pasti sering lihat ada berbagai warna-warna dari tempat sampah yang teman-teman temukan di jalan. Nah, itu semua ada perbedaannya, karena sampah dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang akan kita kenal adalah sampah organik dan sampah non-organik. Apa itu sampah organik? Ini dia sampah organik. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Jadi misalnya kita makan ikan, makan ayam, kan yang kita makan dagingnya, lalu tulangnya tidak kita makan, kita buang. Itu namanya sampah organik, tulang ikan, tulang ayam gitu. Lalu kita makan buah, kita makan isinya buah, kulitnya kita buang. Nah, kulit buah itu juga termasuk sampah organik. Dan juga ada tanaman yang mati, kayu-kayu kering, daun-daun kering, kulit telur, pokoknya lebih banyak dari bahan-bahan makanan atau dari tumbuh-tumbuhan. Dan juga kertas, yang termasuk kertas itu juga masuk ke sampah jenis sampah organik. Karena kertas itu terbuat dari kayu pohon. Jadi itu termasuk sampah organik. Seperti bungkus makanan yang dari kertas, box-box makanan yang dari kertas. Itu kalau misalkan teman-teman mau buang sampahnya, itu masuk ke sampah organik. Kalau sampah non-organik itu apa sih? Nah, kalau sampah non-organik seperti ini. Sampah yang berasal dari barang-barang buatan manusia, produksi pabrik gitu, seperti botol-botol kemasan air minum, kaleng-kaleng kemasan air minum atau kaleng-kaleng kemasan makanan, plastik, lalu gelas-gelas, botol-botol kaca,
organik. Kalau bisa jangan disatukan dengan sampah makanan. Dan juga misalkan kita punya lampunya sudah putus, tidak bisa terpakai, jadinya kita bisa buang dan kita jadikan satu dengan sampah non-organik. Begitu. Masih ada satu lagi nih teman-teman, sampah yang dihasilkan dari masker yang bekas kita gunakan. Itu juga ada cara membuangnya teman-teman. Tidak boleh sembarangan membuang masker bekas pakai, karena masker yang sudah kita pakai itu di situ banyak kumannya. Kita bernafas di situ, kena mulut kita, kena hidung kita, kena debu dari luar, kena keringat kita. Itu teman-teman. Jadi di masker yang sudah kita pakai itu ada kuman-kumannya. Jadi tidak boleh sembarangan dibuang. Kalau sembarangan dibuang, nanti kasihan petugas kebersihannya memegang masker yang sudah kita pakai dan banyak kumannya. Itu teman-teman. Nah, ini dia cara-caranya. Yang pertama, kita lepas masker yang sudah kita gunakan. Lalu yang kedua, belum dibuang ke tempat sampah nih. Setelah dilepas maskernya, karena masker itu banyak kuman setelah kita pakai, jadi harus kita semprot dulu masker bekas pakainya dengan cairan anti kuman atau cairan desinfektan. Dan jangan lupa setelah itu digunting maskernya, disobek agar tidak digunakan ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu teman-teman. Lalu setelah itu baru deh yang tadi sudah disemprot pakai cairan anti kuman, lalu digunting. Setelah itu dibungkus masker bekasnya dengan plastik atau kantong kertas. Tidak boleh langsung dibuang. Jadi dijadikan satu dengan masker-masker yang sudah bekas dipakai, dijadikan satu. Baru deh kita buang ke tempat sampah. Kalau bisa jangan dijadikan satu dengan sampah makanan atau sampah yang non-organik tadi. Kalau bisa sampah masker dipisah, dan atau kalau tidak diberikan ke tempat pengolahan sampah masker bekas pakai. Jadi khusus masker yang banyak kumannya itu jadinya dibuang tersendiri. Begitu teman-teman. Oh iya, ini juga nih jangan sampai ketinggalan. Berbagai peralatan yang biasa kita gunakan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Ada apa saja sih alat-alat yang biasa kita gunakan untuk bersih-bersih? Ada sapu itu ada sapu ijuk, ada sapu lidi, lalu ada pengki, ada pel, ada sikat lantai, ada kemoceng, ada tempat sampah, dan ada penghisap debu. Oke deh teman-teman, jangan lupa ya jaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Biar jadi bersih, biar jadi indah, biar jadi wangi, dan